Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ana. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang looping. Ya, looping atau perulangan dalam JavaScript. Eh, di suatu kondisi kita ingin mengulang-ulang sebuah angka nilai, tapi kita ingin menghemat waktu. Bisa kita ketik satu persatu seperti ini. Let A sebentar sama dengan 1 atau seperti ini, console 1, dia akan keluar 1 di console. Tapi kalau kita butuh sekiranya mungkin 100 atau 1000, kita nggak mungkin nulis console berkali-kali seperti ini. Ini akan menghabiskan waktu yang sangat banyak. Maka ada sebuah cara, yaitu looping atau perulangan. Ada 4 cara dalam perulangan JavaScript. Yang pertama dengan menggunakan for. Bagaimana caranya? Sebelumnya kita bahas dulu. Ada for, ada while, ada do while, ada yang terakhir for each. Oke, kita hapus dulu. Yang pertama kita akan membahas for. Bagaimana caranya? Yang pertama kita tulis for tanda kurung let i sama dengan 0. Jadi kita deklarasikan dulu iterasinya berapa mulainya, lalu kondisinya bagaimana ketika i-nya ini lebih besar atau lebih kecil daripada 0, mulai perulangannya ini akan buat lebih kecil daripada 10. Jadi kita akan mengulang i-nya ini, iterasi ini sebanyak 10 kali. Lalu bagaimana dia mengulangnya, apakah dari 0 atau dari 1? Maka kita deklarasikan di sini, maksudnya tentukan di sini i plus plus. Maka selanjutnya console i. Nah, maka dia akan berulang sebanyak 10 kali karena kita tambahkan sama dengan 10-nya juga ikut masuk. Apabila kita hapus sama dengannya, maka dia hanya sampai 9 saja. Nah, ketika Anda ingin mengurutkan dari bawah, maka ini Anda ganti 10, ini lebih besar dari 0. Ini i min. Nah, seperti ini. Jadi dia memulai dari angka yang terbesar lalu yang terkecil. Seperti itu untuk penggunaan yang for. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu while. While hampir sama. Kita tentukan variabelnya dulu. Let i sama dengan 10 atau 1 aja. Lalu kita tulis while. Bentar. Oke. Pertama kita tulis while atau deklarasikan variabelnya dulu. Berapa? I ini di sini i-nya dimulai dari 1. While dalam kurung i kita akan naikkan angkanya dari 1 sampai 10, maka i kurang dari sama dengan 10, dan dalam kurung ini untuk print kodenya atau perulangannya i di sini. Jangan lupa kita tambahkan i plus plus, karena kalau kayak gini dia akan mengulang terus sampai habis.
Ini nggak ada berhentinya, soalnya kita belum berhentiin i++. Seperti ini. Nah, dia berhenti di 10. Kalau kita hilangkan seperti tadi, kalau kita hilangkan sama dengannya, maka berhentinya cuma sampai 9. Kalau kita hapus ini, maka dia akan menghitung terus sampai tidak infinite atau tanpa batas. Maka itu yang biasanya di sebuah program ada bug yang membuat aplikasi error. Seperti itu biasanya. Lalu yang berikutnya, ini perintahnya sama ya kondisinya. Bisa kalian gunakan i seumpama 10, lalu i-nya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Dan ini kalau kalian plus, dia akan terus menghitung tanpa batas, maka kita gunakan min. Dan kita gunakan di sini 0, biar berhentinya di 0. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu do while. Ini nggak Ana hapus variabelnya karena kita masih pakai. Kita pakai di satu aja. Berikutnya do while. Jadi konsep do while ini dia pertama kita tuliskan do dulu. Do. Console log i while sebentar do sebentar ya, berarti bentar tadi salah, maaf. Oke, pertama kita tulis do dulu, console log i, karena variabel yang kita pakai i di sini, dan deklarasikan di sini, dan dia akan mengulang secara naik atau secara turun, maka kita tulis i++. Seperti itu, bentar. Tidak ngaruh ya. Lalu while i seperti ini, maka dia akan tidak berhenti. Dia tidak berhenti karena kita cuma mengetikkan i++. Dia akan mengulang sampai habis. Kita akan lihat show more. Dan error, potential infinite loop. Bagaimana biar tidak infinite? Maka kita taruh kondisi di sini ketika sudah i++ di sini. Ya, kita beri kondisi kurang dari 10. Maka dia akan mengulang sebanyak 9 kali sampai angka 9 maksudnya. Dan berhenti di angka 9 karena kita tidak menambahkan sama dengan ya. Karena kita udah bahas, tidak perlu dibahas ulang. Lalu berikutnya yang terakhir setelah do while. Jadi do while ini konsepnya dia nge-print dulu i-nya ini, dan i-nya ini mau diapakan, naik apa turun. Lalu setelah itu kalau kita berhenti di sini, maka dia akan infinite loop. Nah, untuk menghentikannya kita memberikan while. Karena kalau kita diperintahkan dalam bahasa manusia, ini do kan artinya lakukan. Jadi lakukan i++. Jadi ini tidak ada batasnya. Kalau ini kan ada batasnya nih 10. Nah, kalau ini jadi dia tidak terbatas. I terus ditambah 1 terus nggak ada habisnya. Nah, kalau di sini dia berhenti di i kurang dari 10, maka dia berhenti di sebelum 10. Oke, lalu berikutnya yang terakhir for each. Di sini kita butuh array ya. Ini untuk for each ini untuk apa ya namanya? Menyebarkan array, jadi mengeluarkan array jadi teks-teks yang berurutan.
Misalkan di sini Ana punya Ana ganti cons karena kita tidak akan mengganti-ganti, seolah-olah kita tidak akan mengganti nama. Kita jangan pakai name ya, karena di JavaScript sekarang udah tidak boleh memakai name, dia akan bentrok dan tidak akan error. Ana udah mencobanya kemarin. Jadi kita punya 4 nama. Iqbal, Ahmad, Muhammad, siapa lagi? Ya, 3 aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, bagaimana cara menggunakan for each? Kalau kita tuliskan seperti ini, nama dot for each function. Nah, kita membutuhkan alias di sini. Bebas mau pakai huruf apa, bebas kalian masukkan A atau B atau C, bebas. Yang penting ini alias untuk mengaliaskan ini array ini. Oke. Lalu berikutnya di sini console log A. Sebentar. Nah, dia akan menyebarkan array dan mengeluarkannya di console log seperti ini. Jadi for each seperti ini perulangannya. Kalau kita tambah di sini, jadi dia ini menyebutkan atau mengeluarkan dari kurung siku ke console log, atau nanti bisa ditaruh di tabel atau urutan gitu. Kalau kita tambah, dia akan nambah juga. Akbar. Nah, dia akan nambah. Berapapun kita tambah, dia akan tetap menambah nilainya. Oke, seperti itu. Seperti itu penjelasan tentang perulangan atau looping. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.